Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Kali ini Bu Guru akan mengajak kalian untuk belajar materi adaptasi hewan dan tumbuhan pada mata pelajaran IPA kelas 6 tema 2. Sebelumnya kita belajar terlebih dahulu apa itu adaptasi. Adaptasi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuannya yaitu yang pertama, makhluk hidup itu ingin memperoleh makanan, air, dan udara, kemudian mempertahankan diri dari kondisi cuaca atau lingkungan fisiknya, dan mempertahankan diri dari musuh alaminya. Selanjutnya kita belajar jenis-jenis adaptasi. Jenis-jenis adaptasi ada 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian diri yang meliputi bentuk tubuh sehingga tampak jelas dari fisik tubuhnya. Contohnya adalah bentuk paruh, bentuk mulut, dan bentuk kaki. Kemudian adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian diri yang meliputi fungsi organ dalam tubuh sehingga tidak tampak jelas dari fisik tubuhnya. Yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku, ialah penyesuaian diri yang berupa perubahan tingkah laku dari makhluk hidup. Nah, kali ini kita akan belajar tentang adaptasi hewan untuk memperoleh makanan yang ditandai dari bentuk mulut serangga. Yang pertama ada jenis mulut penggigit dan pengunyah yang dimiliki oleh belalang. Kemudian ada jenis mulut penusuk dan pengisap yang dimiliki oleh nyamuk. Dan yang ketiga yaitu jenis mulut penjilat yang dimiliki oleh kupu-kupu. Selanjutnya adalah adaptasi hewan untuk memperoleh makanan berdasarkan bentuk paruh burung. Yang pertama adalah jenis paruh pemakan ikan. Paruhnya panjang dan berkantong besar di bagian bawah. Contohnya dimiliki oleh burung pelikan dan burung bangau. Berikutnya adalah jenis paruh burung pemakan daging. Cirinya paruhnya tajam, kuat, runcing, dan membengkok di bagian depan. Contohnya dimiliki oleh burung elang dan burung hantu. Kemudian ada jenis paruh pemakan biji. Cirinya paruh pendek, tebal, dan runcing yang dimiliki oleh burung pipit. Kemudian ada jenis paruh pemakan madu, yaitu cirinya paruh kecil, runcing, dan panjang yang dimiliki oleh burung kolibri. Kemudian yang terakhir adalah jenis bentuk paruh burung pemakan serangga. Paruhnya runcing dan panjang seperti yang dimiliki oleh burung pelatuk. Berikutnya adalah adaptasi hewan untuk memperoleh makanan berdasarkan bentuk kaki burung. Yang pertama adalah jenis burung petengger, memiliki jari kaki panjang dan datar. Contohnya pada burung kakatua dan burung nuri. Kemudian ada jenis kaki burung perenang, seperti pada bebek dan angsa yang memiliki selaput pada kaki karena membantunya untuk berenang di air. Kemudian ada jenis kaki burung pengais dengan ciri 3 jari menghadap ke depan dan 1 tumbuh ke belakang, seperti yang dimiliki oleh ayam dan kalkun. Kemudian ada jenis burung pemanjat, yakni terdiri atas 4 jari kakinya, 2 di depan dan 2 di belakang, seperti yang dimiliki oleh burung pelatuk. Kemudian juga ada jenis kaki burung pencengkeram, yakni cirinya jari kaki pendek, cakar kuat, kuku melengkung tajam seperti yang dimiliki oleh burung elang dan burung hantu. Selanjutnya adalah adaptasi hewan untuk memperoleh makanan berdasarkan bentuk giginya. Hewan karnivora
memiliki gigi taring yang tajam untuk mengoyak mangsa, seperti yang dimiliki oleh harimau, serigala, dan buaya. Kemudian, hewan herbivora memiliki gigi seri tajam untuk memotong dan gigi geraham untuk menggilas makanan, seperti yang dimiliki oleh sapi, kuda, kambing, dan lain-lain. Kemudian, hewan omnivora memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham yang berkembang dengan baik, seperti pada kera dan monyet. Selanjutnya, kita belajar tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tumbuhan hidrofit, tumbuhan higrofit, dan tumbuhan xerofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Ciri-cirinya memiliki akar serabut dan lebat yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan supaya tidak terbalik di air. Kemudian memiliki batang atau tangkai daun berongga yang memudahkannya mengapung di air. Kemudian memiliki daun tipis dan lebar yang berfungsi untuk mempercepat penguapan air. Contoh tumbuhan hidrofit adalah enceng gondok, teratai, kangkung air, talas, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang tumbuh di tempat lembab. Memiliki ciri-ciri batang tidak tampak, kemudian daun muda biasanya menggulung. Contoh tumbuhan higrofit adalah tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tumbuhan xerofit. Memiliki ciri akar panjang untuk memperluas daerah penyerapan. Kemudian, batang tebal berlapis lilin yang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan air. Xerofit juga memiliki daun berbentuk duri yang berfungsi untuk mencegah penguapan air. Contoh tumbuhan xerofit adalah kaktus, pohon buah naga, dan lain-lain. Selain ketiga jenis tumbuhan tadi, ada juga beberapa tumbuhan lain yang beradaptasi terhadap lingkungan, seperti contohnya bakau. Bakau hidup di tepi pantai. Bakau memiliki akar tunjang yang membuatnya untuk tetap kokoh dan membantu menyangga batang agar tidak mudah roboh karena terhempas ombak. Bakau yang berjenis kayu api-api memiliki akar napas untuk membantunya menyerap oksigen di udara. Selanjutnya juga ada pohon jati yang memiliki ciri pada musim kemarau suka menggugurkan daun atau meranggas untuk mengurangi penguapan air. Selain pohon jati, ada juga pohon kapuk, pohon mahoni, dan pohon kedondong yang melakukan hal yang sama. Berikutnya ada tumbuhan kantong semar yang menghasilkan nektar untuk memikat serangga. Selanjutnya, ketika serangga sudah terpeleset masuk ke mulut kantong semar akan menghasilkan enzim pencernaan yang berfungsi untuk melarutkan serangga dan menghisap nitrogen serangga tadi. Berikutnya ada tumbuhan Venus flytrap. Memiliki daun yang sangat peka terhadap sentuhan. Daun akan mengatup dengan cepat ketika kaki serangga mulai mendekat hinggap di atasnya. Kemudian, tumbuhan Venus akan menghasilkan enzim yang sama seperti tumbuhan kantong semar untuk melarutkan serangga dan mengisap nitrogen dari serangga. Selanjutnya adalah adaptasi hewan terhadap lingkungan. Yang pertama adalah unta. Unta memiliki punuk sebagai tempat menyimpan cadangan lemak. Cadangan lemak ini kemudian akan dipecah untuk menghasilkan energi dan juga air ketika si unta tidak makan apapun. Unta juga memiliki bulu mata dan bulu hidung yang lebat untuk mencegah masuknya pasir ketika terjadi badai pasir di gurun.
Unta juga memiliki kaki yang panjang dan telapak kaki yang lebar yang dapat mencegahnya jatuh terperosok ke dalam pasir. Adaptasi hewan terhadap lingkungan berikutnya yaitu beruang kutub dan pinguin yang memiliki rambut atau bulu dan lapisan lemak yang sangat tebal sehingga membuatnya tetap hangat meskipun hidup pada lingkungan bercuaca yang sangat dingin. Hewan berikutnya adalah kelelawar dan lumba-lumba yang memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mengenali lingkungan sekitar dengan bantuan gelombang bunyi. Kelelawar dan lumba-lumba mengirimkan sonar atau bunyi yang bisa mengenai benda-benda di sekitarnya atau untuk mengenali makanannya. Selain itu, ada adaptasi hewan terhadap lingkungan seperti melakukan hibernasi yang dilakukan oleh hewan-hewan pada iklim sedang. Contohnya landak dan beruang yang melakukan tidur panjang berbulan-bulan untuk menghemat energi selama musim dingin dan tidak ada makanan. Kemudian melakukan migrasi seperti yang dilakukan oleh beberapa burung dan kupu-kupu untuk menghindari suhu dingin atau untuk mencari sumber makanan baru. Ada juga berkubang di air seperti yang dilakukan oleh kerbau dan kuda Nil untuk melindungi diri dari terik matahari. Berikutnya, pertahanan diri pada tumbuhan dilakukan dengan cara duri, racun atau getah, dan mengatupkan daun. Contoh tumbuhan yang beradaptasi menggunakan duri adalah tumbuhan pandan, kaktus, mawar, nanas, dan durian. Contoh tumbuhan yang beracun yaitu kejubung hutan yang sangat beracun pada daun dan bijinya, serta tumbuhan jarak yang sangat beracun pada bijinya. Contoh tumbuhan yang menghasilkan getah adalah pohon nangka, pohon karet, dan kamboja. Kemudian ada juga tumbuhan yang mengatupkan daun sebagai bentuk pertahanan dirinya seperti yang dilakukan oleh tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica. Selanjutnya, cara hewan melakukan pertahanan diri adalah dengan melakukan kamuflase, yaitu kemampuan menyamarkan diri seperti warna atau bentuk tubuh dengan lingkungannya, seperti pada belalang daun, bunglon, dan cicak pohon. Kemudian ada juga perilaku mimikri, yakni kemampuan meniru bentuk fisik atau perilaku hewan lain, seperti yang dilakukan oleh ulat swallowtail, yaitu meniru ular hijau agar tidak dimangsa burung. Kalian bisa lihat pada foto, sebelah kiri adalah ulat dan sebelah kanannya adalah ular hijau yang ditiru oleh ulat swallowtail. Kemudian ada autotomi, yakni kemampuan untuk memutus bagian tubuh dan menumbuhkannya kembali, seperti pada cecak dan kadal yang melepaskan ekornya ketika dikejar musuh. Kemudian ada hewan yang menghasilkan kelenjar bau, yakni bau tak sedap untuk melindungi dirinya dari pemangsa, seperti pada walang sangit dan sigung. Selanjutnya, ada juga hewan yang melindungi dirinya dengan menghasilkan bisa, seperti ular, kalajengking, dan lipan. Ada juga hewan yang menghasilkan sengat, seperti anemon, ubur-ubur, dan belut listrik. Selain itu, ada juga hewan yang berpura-pura mati untuk mengelabui pemangsanya, seperti yang dilakukan oleh kumbang badak. Ada juga hewan yang menggulung dirinya untuk melindungi diri dari pemangsa, seperti yang dilakukan oleh terenggiling, landak, dan kaki seribu. Ada juga hewan yang menyemprotkan tinta untuk mengecoh musuhnya sehingga dia dapat berenang menjauh dari bahaya, yang dilakukan oleh cumi-cumi.
Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.